seperti itu. Nah, anak-anak, ini kira-kira gambar apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Gambar apa ya kira-kira ya? Gambar apa? Apa? Betul, yaitu perkembangan manusia. Nah, manusia itu pasti akan mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Yang awalnya kita masih bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja. Balik apa saja sih yang terjadi pada anak laki-laki itu? Yang pertama apa, Cak? Atau keluarnya sperma atau mani. Ihtilam kalau dalam ilmu biologi itu biasanya disebut mimpi basah. Apa kuwi mimpi basah? Pipis. Iya. Tapi ini berbeda ya, Cak, sama pipis. Kalau ihtilam atau mimpi basah itu misalnya Mas Billy enak-enak tidur. Nah, terus bangun-bangun kok kayak ngompol, tapi kok enggak pipis, ini keluarnya cairan putih kental. Nah, itu yang namanya mimpi basah. Nah, Mas Willy ketika mau melakukan sholat subuh, nah harus melakukan mandi wajib. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, oke? Kemudian yang kedua apa tanda balik bagi anak laki-laki? Umur 15 tahun. Betul. Jadi ketika anak laki-laki itu sudah mencapai usia 15 tahun, maka sudah dikatakan balik. Sejenenge balik berarti sudah memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah. Terus wajib poso, wajib sholat, nah, dan lain sebagainya. Oke, Bunia, aku itu Bu, umur 15 tahun, tapi aku belum pernah mengalami yang namanya mimpi basah. Bagaimana itu? Apakah sudah bisa dikatakan balik? Sudah, karena usianya sudah 15 tahun. Berarti Mas Billy kok sampai umurnya 15 tahun urung mimpi basah? Nah, berarti tetap berkewajiban melaksanakan sholat, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Seperti itu nggih, Mas? Oke, selanjutnya yang ketiga apa, Cak? Perubahan fisik dan mental. Perubahan fisik dan mental. Nah, perubahan fisik. Kira-kira apa saja sih yang berubah ketika seseorang itu sudah memasuki usia balik, Bu? Nah, Mas Nugi, sombong Mas Nugi nih sudah mengalami yang namanya balik, wes pernah mengalami ihtilam atau mimpi basah, biasanya itu akan ada perubahan-perubahan di badannya. Yang pertama apa, Cak? Tumbuh janggut dan kumis. Betul, tumbuh janggut dan kumis. Janggut itu mana? Iya, biasanya ini nanti akan tumbuh bulu-bulu halus. Nah, nek diunggahna iso dawu. Nek sampe dikerokae nggih, biar bersih, biar ganteng. Kemudian kumis itu yang mana? Iya, nek wong lanang biasanya tetep bakalan duwe kumis. Nah, sampe niku Mas Billy nek kumisnya gambarno dawu ben jrembok. Nah, jadi akan tumbuh kumis dan juga apa iki mau? Janggut. Iya, akan tumbuh bulu-bulu halus di sini. Nah, kemudian perubahan fisik yang kedua apa, Cak? Suara menjadi lebih dalam. Betul. Biasanya itu nek seseorang cowok, anak cowok kalau sudah masuk usia balik itu suaranya menjadi lebih dalam, gandul, yoyo. Nah, seperti itu biasanya luwih gede suaranya seperti itu, nggih. Kemudian yang ketiga apa? Pertumbuhan rambut. Nah, pertumbuhan rambut. Nah, rambut tumbuh di berbagai area tubuh seperti ketiak, dada, dan area genital. Dia iku Bu, ketiak berarti sok bencah lanang nek wis mengalami udah memasuki usia balik atau masa pubertas, biasanya kalanya tumbuh bulu-bulu. Iku yo dikerok nggih aja kok dawane terus meribonding. Nah, itu tidak boleh nggih, dijaga kebersihannya. Kemudian biasanya ning dodone iki yo tumbuh rambut. Nah,
Di area genital itu mana? Di sekitar kemaluan. Ini Bunia sarune loh. Ini kita membahas ilmu ya, jadi bukan untuk saru-sarunan. Aman, somben, ya mesti mengalami itu mah. Jadi gak usah nangis, gak usah pedih. Bu, ini kok anakku tumbuh rambut ini bagaimana? Gak usah seperti itu ya. Itu memang wajar dialami seseorang yang sudah memasuki usia balik. Kemudian yang keempat apa? Perkembangan organ reproduksi. Iya, perkembangan organ reproduksi. Testis dan penis membesar dan berkembang. Ini menandakan kesiapan tubuh untuk reproduksi. Jadi somben kabeh modot termasuk itu, ya. Jadi semua akan tumbuh dan membesar itu, ya. Jadi Mas Satya somben gak usah kaget, Bu, iki kok dadi gede iki piye, gak usah, ya. Karena memang semua itu akan berkembang dan bertumbuh. Jadi gak usah takut karena kita sudah belajar, sudah tahu ilmunya, somben ora kan kaget seperti itu. Oke, agar kita tidak ngantuk diterangno bunyinya, kok diceramai silir-silir ngantuk. Oke, biar tidak ngantuk semuanya berdiri, kita es bikin dulu. Oke, Bunia contoh nih, nanti kalian tirukan Bunia nggih. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan. Kita lanjut. Bunia punya beberapa kasus nih, punya beberapa masalah. Nah kalian, Bunia minta untuk dapat menyelesaikan masalah ini dalam kelompok. Bunia sudah membagi kalian dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pertama ada Mas Billy, Berliana, Poppy, sama Mbak Hira. Kemudian kelompok 2 Mas Nugi, Hanifa, Alia, dan Nasya. Kemudian kelompok 3 ada Ahmad, Diva, Queen, dan Satya. Oke, sekarang kalian boleh berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo silahkan. Oke, ini jadi studi kasus untuk kelompok 1. Silahkan dikerjakan dalam kelompok. Kemudian studi kasus untuk kelompok 2 dan juga studi kasus untuk kelompok 3. Bunia kasih waktu kalian selama 10 menit untuk mengerjakan studi kasus masing-masing. Oke, silakan. Ya, nggak apa-apa. Jawab sesuai pertanyaan. Oke. Bacanya dipahami dulu, nanti baru bisa menjawab. Ya. Jawabannya yang tahu aku. Apa? Jawabannya. Iya, terus jawab dan Kenapa? Jawabannya. iya. Yes, 5 menit masa ya? Sudah selesai semuanya, anak? Tadi Bunia sudah mengamati nggih kerja kalian kompak. Alhamdulillah sekarang Bunia ingin kalian mempresentasikan hasil kerjaan atau pekerjaan kalian atau hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Tadi yang selesai pertama adalah kelompok 1. Jadi kelompok 1 minta dipresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan.
maju ke depan untuk mempresentasikan, ya. Oke, nah sekarang untuk mengetes nih kemampuan kalian, untuk mengukur kemampuan, Bunia punya satu strategi pembelajaran yang namanya index card math. Jadi di sini nanti kalian akan mencocokkan soal dan jawaban. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi satu ke sini. 5, 6, Mbak Alia sama Mbak Nasya jadi ke sini. Kelompok 6 yang pertama nanti akan mengambil kertas soal. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kedua akan mengambil kertas jawaban. Oke, boleh berkelompok ke sini. Ambil kertas jawaban. Oke, Bunia hitung sampai 3, kalian boleh ambil sebentar. 1, 2, 3. Ayo dibuka, yang dapat jawaban boleh dibuka. Boleh dibuka untuk mencari mana pertanyaannya dan mana jawabannya. Ayo, dicari jawabannya, di sana. Dicari jawabannya. Sudah ketemu semuanya? Ayo coba, ayo. Ya sudah, segera berpasangan. Loh. Sudah ketemu semuanya? Semuanya sesuai pasangannya, soal dan jawaban jadi satu. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Sesuai itu ya, boleh duduk berdampingan sama soal dan jawaban. Ayo. Siapa? Semua sudah ketemu ya antara soal dan jawaban, sudah semua? Sekarang Bunia mau kalian maju sesuai pasangan kalian, soal dan jawaban. Oke, boleh urut mulai Mbak Popi sama Mbak Queen, dibaca soalnya kemudian jawabannya. Ayo, maju. Soal, bagaimana perbedaan antara terbalik pada anak laki-laki dengan perubahan tubuh yang terjadi saat mereka menjadi dewasa? Jawaban, perubahan fisik saat baru, seperti suara yang berubah, pertumbuhan rambut dan mimpi basah, dapat mempengaruhi psikologis dan emosional seorang anak laki-laki. Ini merasa jatuh atau malu dengan perubahan tubuh yang terjadi secara tiba-tiba. Suara yang berubah bisa membuat mereka merasa berbeda dari teman-temannya. Sementara pertumbuhan rambut atau bulu dapat menimbulkan rasa kecemasan. Maka tidak ada pengalaman dan bimbingan yang baik. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan memicu kecemasan. Namun setelah pengalaman berdebat, anak dapat menghadapi persoalan ini dengan lebih tenang dan percaya diri. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Queen dan Mbak Popi atas jawabannya ya. Kemudian bisa lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan Mbak Anik sama Mbak Alia sama Mas Ahmad ya. Oke, berdasarkan hasil asesmen yang sudah kita lakukan, alhamdulillah kalian sudah secara kurang lebih mampu memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, adapun itu Bunia mau memberikan reward nih tadi untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang dapat menyelesaikan studi kasusnya secara cepat, tepat, dan juga kompak. Nah, jadi menurut penilaian yang sudah Bunia lakukan, yang berhak mendapatkan
Tadi Bu Nia sudah membagikan asesmen kepada kalian. Nanti diisi dan dikumpulkan ke Bu Nia, nggih? Nggih. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama.